Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai aura dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana secara energi medan aura atau medan energi suatu lokasi bisa kita bersihkan agar tempat usaha, rumah tinggal ya bisa menjadi lebih nyaman dan lebih baik. Bagi Anda yang punya tempat usaha, mungkin ini bisa dilakukan supaya tempat usaha Anda menjadi lebih nyaman dan meningkatkan penjualan produk maupun jasa Anda, mengundang pembeli, dan Anda bisa memanfaatkan ini di kesempatan yang lain secara rutin. Apabila Anda lupa, mungkin Anda bisa menonton lagi tayangan saya untuk pembersihan rumah tinggal maupun tempat usaha ya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di sini, saya mulai akan memperkenalkan tentang teknik radiestesi dan geopati, yaitu menggunakan pendulum. Ya, apabila Anda tidak punya pendulum, Anda bisa menggunakan apapun yang sebagai pemberat. Jadi nanti kita ada dua metode, yaitu pendulum bandul dan pendulum yang berbentuk L ya, atau pendulum yang dikenal sebagai wobbler. Itu juga bisa digunakan. Anda bisa membuat sendiri pendulum-pendulum tersebut supaya bisa mempermudah Anda dalam penganalisaan. Kami juga melayani untuk Anda yang membutuhkan layanan jasa penganalisaan rumah. Silakan hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Nanti apabila Anda pengen terima matang, ya kami siap membantu. Oke ya, tidak ada salahnya sedikit promosi. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis bandul. Kebetulan ini pendulum-pendulum yang biasa saya gunakan ya. Ada pendulum dari orgonite dan ada pendulum dari logam seperti ini yang biasa saya gunakan. Langkah pertama untuk penganalisaan rumah, silakan buat denah rumah Anda ya, denah rumah. Jadi denah rumah atau tempat usaha Anda bisa Anda buat dulu sebelum Anda menganalisa dengan pendulum. Kenapa? Jadi kalau misalkan tempat usahanya kecil sih nggak apa-apa, Anda lari sana sini pakai pendulum, Anda analisa is okay. Tapi kalau tempatnya luas, ya keliling ke sana kemari kan cukup capek. Jadi Anda bisa menggunakan denah untuk meminimalisir kecapeannya. Kenapa menggunakan denah? Karena kita menganalisa tidak hanya secara auriknya, secara energinya, tetapi Anda juga bisa menganalisa secara geopatinya, apakah ada gangguan geopati di situ. Nah, bagi Anda yang mulai penasaran, geopati apa sih? Geopati itu adalah geopatik stres ya. Yang saya maksud di sini adalah radiasi dari dalam tanah yang menyebabkan hal-hal negatif seperti penampakan, kemudian rasa tidak nyaman. Kadang-kadang di beberapa rumah mungkin Anda merasakan rumah orang lain kok nggak panas, rumah saya kok panas. Ya, itu kemungkinan adalah gangguan geopati. Kemudian Anda juga bisa melihat beberapa foto yang saya tampilkan, seperti pohon di rumah kalau ditanam kok tumbuhnya aneh, itu biasanya ada gangguan geopati. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa geopati tidak mudah ditangani, tetapi bisa
dinetralkan atau diminimalisir. Jadi mungkin secara global tidak mungkin hilang, tetapi dengan langkah-langkah tertentu Anda bisa menetralkan. Nah, kaitannya dengan yang sesi pertama tentang aura, dari kemampuan dasar Anda memahami aura, di sini Anda juga memahami aura pada rumah tinggal Anda dan pada tempat usaha Anda. Oke, siapkan denahnya, siapkan pendulumnya. Anda bisa membuat dari benang, rantainya ini Anda bisa gunakan benang, dan bandulnya Anda bisa gunakan cincin atau apapun. Saya sarankan yang berbentuk tajam atau runcing seperti ini supaya Anda bisa lebih fokus pada ujung yang runcingnya nanti, supaya Anda bisa menganalisa pada denah lebih baik. Oke, siapkan denah tempat usaha atau rumah Anda supaya Anda bisa sama-sama belajar. Oke, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya bagaimana membuat pendulum atau apa, setelah melihat tayangan ini mungkin Anda bisa menyiapkan nanti dan bisa menonton lagi tayangan ini. Anda bisa mencari aksesoris berbentuk peluru seperti ini di tempat aksesoris yang berjualan kalung atau mainan itu. Ini bukan peluru beneran, tapi ini aksesoris peluru berbentuk peluru yang bisa Anda gunakan untuk pendulum. Ya, ini salah satu yang paling mudah yang bisa Anda cari, yang bisa ditemukan di tempat-tempat aksesoris yang jualan kalung-kalung, gelang-gelang, itu biasanya ada lah yang seperti ini. Itu ya. Ini bisa digunakan untuk Anda menganalisa denah yang Anda buat. Ya, langkah yang pertama adalah siapkan pendulum. Kalau yang sudah punya pendulum, kurang lebih dia 1 jengkal. Kebetulan kalau saya menggunakan produksi saya sendiri, jadi ada titik keseimbangan pendulumnya. Dan usahakan ketika menganalisa denah, ini tidak bersandar di meja. Jadi benar-benar pendulum tidak lutut siku Anda tidak menyentuh meja supaya Anda bisa menganalisa dengan lebih baik. Kemudian denah digambarkan sedetail mungkin, jangan terlalu kecil karena Anda bisa melihat pergerakan geopati, energi dan lain sebagainya pada denah yang Anda buat. Dan perhatikan arah hadapnya itu sesuai dengan kompas. Anda bisa menggunakan kompas atau HP Anda menggunakan smartphone Anda pasti ada kompasnya dan bisa di screenshot kompasnya, tempat usaha Anda atau rumah tinggal Anda menghadap kemana, denahnya juga mengikuti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian pergerakan pendulum. Jadi kalau kita sudah menerima satu kesamaan ya. Jadi kalau pendulum bergerak ke depan belakang itu berarti kayak orang ngangguk-ngangguk, itu berarti jawabannya ya. Kalau pendulumnya bergeraknya ke samping berarti tidak, seperti orang geleng. Oke? Nah, bisa jadi kalau bergeraknya searah jarum jam berarti jawabannya ya. Kalau pendulum bergerak berlawanan arah jarum jam berarti tidak. Nah, ini Anda harus mencoba untuk berlatih dengan pendulumnya dulu sebelum mencoba dengan denah. Ini merupakan latihan yang bisa Anda praktekkan terus-menerus di rumah. Anda juga bisa mendapatkan pendulum yang ada di produk kami. Silakan hubungi kontak person kami kalau Anda membutuhkan pendulum. Saya juga menyediakan, barangkali Anda membutuhkan, kita juga menyediakan produk pendulum ini. Nah, setelah itu Anda mulai letakkan di tengah-tengah denah rumah Anda dan ajukan pertanyaan yang tidak ambigu. Jadi pertanyaannya harus biner, jawabannya ya atau tidak. Kenapa demikian? Karena
pertanyaan akan menentukan pergerakan pendulum untuk penganalisaan. Ya, pendulum sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa ya. Nabi Musa merupakan salah satu tokoh dalam agama yang sudah mendalami teknik pendulum ini sendiri, walaupun jarang dijelaskan secara eksplisit dalam sejarah keagamaan, tetapi dari beberapa sumber menyatakan bahwa Nabi Musa merupakan salah satu orang yang mempelajari mengenai pendulum ini sendiri. Kemudian tadi sekitar intermezzo. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pendulum L, pendulum yang berbentuk L, atau pendulum wobbler seperti ini. Jadi saya menggunakan pendulum yang seperti ini dari kawat kuningan supaya untuk menganalisa nanti secara fisik di lokasinya. Jadi ini memudahkan saya untuk menganalisa. Biasanya saya menggunakan wobbler. Oke ya. Kemudian Anda bisa menganalisa dari mulai tiap ruangan. Apakah ruangan ini energinya baik atau tidak? Ya, Anda tunggu pergerakan pendulum. Jadi tiap ruangan Anda analisa. Kemudian dari tiap ruangan itu Anda, apakah ada energi yang tidak baik? Di mana? Nah, nanti dia pendulum akan bergerak ke arah mana, gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang membutuhkan semakin kita komunikasi dengan pendulum yang kita gunakan supaya Anda bisa menganalisa dengan baik. Nah, penganalisaan ini mengapa saya menyarankan menggunakan pendulum, dan ini bisa menjadi edukasi juga buat Anda yang belum mengenal pendulum, karena pendulum memudahkan Anda untuk mengenal ada unsur geopati tidak dalam permasalahan yang Anda hadapi. Karena beberapa kasus munculnya penampakan bukan berarti di situ ada demit, setan, jin atau lain-lain. Ternyata itu bisa disebabkan oleh radiasi geopatik stres. Jadi mungkin ada persilangan kabel listrik yang menimbulkan medan magnetik atau elektrik tertentu, sehingga ketika kita melihat bisa menimbulkan fata morgana hingga membentuk sosok tertentu. Itu bisa dimunculkan dari geopatik stres maupun radiasi elektromagnetis. Nah, pendulum cukup peka, cukup akurat menurut saya untuk menganalisa hal-hal seperti itu. Jadi Anda juga bisa dibantu nanti kalau yang punya electromagnetic field, itu juga bisa menjadi alat bantu Anda untuk penganalisaan. Anda analisa tiap bagian dari denah yang Anda buat satu persatu dengan baik, nggak usah terburu-buru, karena semakin Anda menganalisa dengan baik, semakin mudah Anda mendapatkan hasil yang lebih detail. Karena diawali dari tiap ruangan, kemudian secara menyeluruh Anda mulai menganalisa adanya kantong air, apa adanya arus energi, arah energi. Kalau dalam Feng Shui kita tahu adanya aliran angin dan air. Itu sebenarnya simbol dari aliran energi yang keluar maupun masuk dengan baik atau tidak di dalam tempat tinggal Anda maupun tempat usaha Anda. Nah, setelah dianalisa Anda mendapatkan hasil, baru Anda melakukan pembersihan. Bagaimana pembersihannya? Cukup mudah. Anda bisa menggunakan dupa, ya, dupa batang, buhur, atau wangi-wangian bakar. Banyaklah sekarang tersedia di aplikasi penjual online juga banyak. Kemudian Anda bisa melakukan pembersihan di tempat-tempat tersebut dengan wangi-wangian tadi. Caranya gimana? Bakar dupa atau wangi-wangian tadi, letakkan di area-area tempat tinggal atau usaha Anda, sambil Anda membayangkan Anda sedang membersihkan tempat tersebut dari energi negatif, gangguan entitas dan lainnya, dengan energi yang positif yang ditimbulkan dari dupa maupun wangian yang Anda bakar tadi.
Bagi Anda mungkin juga yang sering googling atau melihat di media sosial, Anda bisa mencari tahu tentang sake. Kalau Anda kurang nyaman dengan dupa, buhur, dan sejenisnya, Anda bisa mencari sake ya. Sake ini bisa dibakar juga, tapi baunya tidak terlalu menyengat dan cenderung soft, jadi itu bisa digunakan juga. Cara lain, Anda bisa menggunakan air garam dicampur yang untuk ngepel lantai. Anda bisa pel itu dengan air garam dulu, lalu dipel biasa. Tapi lakukan kalau saya seringnya seperti ini. Kalau saya nggak sambil sholawat, doa pribadi, zikir, sambil melakukan pembersihan dengan menyebut asma Allah, menyebut nama Tuhan, atau Anda membaca mantra sambil melakukan pembersihan supaya tempat usaha Anda bisa lebih nyaman. Anda bisa melakukan doa pribadi sambil ngepel, sambil doa, sambil zikir. Itu akan membuat energinya di tempat tersebut juga bersih secara esoterik ya. Nah, kalau misalkan ada gangguan geopati ya, Anda cari gangguan geopati, kemudian misalkan di situ ada kantong air atau apapun itu, nah nanti itu harus ditangani. Cara menanganinya gimana? Nantikan tayangan saya selanjutnya mengenai geopati. Banyak hal yang bisa digunakan untuk mengatasi geopati. Nah, pembersihan dengan air garam, dengan energi juga bisa. Nanti saya bahas setelah ini dengan energi. Kemudian selalu tutup dengan doa. Jadi zikir ini selesai, niatnya tidak sekedar ngepel aja, tapi niatnya melakukan pembersihan secara energi untuk rumah tinggal atau tempat usaha Anda. Kemudian tutup dengan doa. Nah, untuk Anda praktisi energi, Anda bisa menggrounding energi negatif tadi ke dalam tanah atau cakra bumi. Nah, teknik ini bisa dilakukan bagi Anda dengan visual, menggunakan simbol-simbol tertentu, maupun dengan doa yang kuat. Nah, Anda bisa melakukan grounding sampai semuanya bersih. Dan lebih baik grounding dilakukan per ruangan. Jadi melalui dana tadi Anda bisa visualkan, kemudian Anda grounding satu persatu per ruangan, baru secara keseluruhan. Kemudian alirkan energi secara menyeluruh di rumah Anda dengan energi cinta kasih, supaya energi rumah Anda, tempat usaha Anda menjadi nyaman dan auranya terpancar dengan baik, dan bisa membuat pembeli atau menarik pengunjung lebih baik lagi. Ya, demikianlah paparan saya mengenai pembersihan tempat usaha. Apabila Anda pertanyaan, Anda pengen melakukan itu tapi masih bingung, silakan hubungi kontak person saya yang ada di layar Anda. Saya akan berikan tips-tips melalui telepon saya yang juga merupakan nomor WhatsApp. Kita bisa sharing untuk lebih lanjut ya. Tunggu tayangan saya berikutnya mengenai geopati, dan Anda bisa sedikit banyak mulai mengerti bahwa tidak semua melulu klinik, mistik, gangguan jin dan sebagainya, tetapi ada juga hal yang disebabkan oleh geopati bumi. Sekian dulu bahasan tentang pembersihan energi rumah. Apabila ada kekurangan, salah penyampaian, dan salah dalam mengungkapkan, saya mohon maaf. Terus ikuti tayangan saya di Kang Suruwangi Channel, subscribe, like, komentar, karena saya akan membagikan beberapa pendan dan geopati stress set orgon yang nanti akan dibagikan di akhir bulan ini untuk pemirsa dan subscriber yang menonton tayangan saya. Saksikan terus dan jangan lupa terus komen, beri masukan, karena itu sangat saya butuhkan untuk membuat konten-konten berikutnya. Demikianlah tayangan kali ini.
Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.